Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati wa akhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang memudahkan kita semua di kesempatan yang baik hari ini jamaah kembali mendekatkan diri kita hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan satu ibadah yang agung, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Melanjutkan pada pertemuan kita yang kedua ini jamaah, masih di dalam muqaddimah, yaitu keterangan dari penulis, keterangan dari penulis Fathul Majid tentang keagungan Kitabut Tauhid, tentang kemuliaan Kitabut Tauhid, yang menunjukkan alasan beliau meluangkan kesempatannya untuk memberikan syarah dan juga alasan kita untuk mempelajarinya. Ya, kita lanjutkan jamaah membacanya. Yuk akhi, dibaca. Maka sesungguhnya imam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, pada permulaan perkembangan beliau, Allah telah melapangkan dadanya kepada kebenaran yang nyata, kebenaran yang Allah mengutus dengannya para rasul, yaitu berupa mengikhlaskan ibadah dengan seluruh macam-macamnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin, dan kebenaran berupa mengingkari apa yang dilakukan oleh banyak dari kesyirikan orang-orang musyrik. Ya, jamaah bahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke satu paragraf di atasnya jamaah, atau 3 baris di atasnya. Apa yang beliau jelaskan ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang keagungan kitab At-Tauhid yang kita insya Allah akan kita pelajari pada hari-hari kita yang akan datang.
bahwasanya kitab tauhid yang ada di hadapan kita ini dan berikut penjelasannya Fathul Majid jamaah. Beliau jelaskan bahwasanya dia adalah satu kitab yang menjelaskan tauhid, yang menjelaskan bukti-bukti benarnya tauhid. Kitab yang mendatangkan, mengumpulkan berbagai dalil untuk benarnya tauhid dan juga untuk mengokohkannya. Ya, sehingga ini kitab jamaah beliau jelaskan fasara alaman, sehingga ini kitab menjadi alam, menjadi alaman, menjadi alamat, ya, menjadi gambar. Menjadi gambar sehingga tauhid itu kelihatan jelas. Ya. Ini kaum muslimin kita pahami ya. Jadi kita itu sejatinya akan mulia, akan agung, akan kita dinamakan imam, ya kan? Itu kalau kita itu jadi orang yang jelas, ya kan? Jadi orang yang bisa menggambar, jadi gambar kebenaran gitu. Coba kita senang nggak kalau kita jadi orang yang jadi gambar kebenaran. Dan itulah doa kita ketika kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan sama, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini imam, pemimpin yang diikuti oleh lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah suatu kedudukan yang tinggi jamaah, kedudukan yang mulia, kedudukan ibadur rahman. Ketika manusia itu bisa mewujudkan dirinya jadi orang yang bertakwa, dan ketakwaan dirinya itu jadi alam, jadi gambar yang jelas, gambar yang nyata, sehingga orang-orang yang lain yang ingin bertakwa mencontoh dia, meniru dia, mendapatkan gambaran takwa dari dirinya. Dan ini yang Allah katakan untuk posisi ini, itu manusia harus, kata Allah, lamma sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi orang itu bisa menunjukkan orang lain, menunjukkan perintah Allah, benarnya wahyu dari Allah, itu adalah kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi ketika manusia itu bisa menjelaskan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang Rasul Allah utus itu adalah untuk menerima wahyu, menyampaikan wahyu, dan menjadi tauladan dalam memahami wahyu, kan betul. Itu adalah kedudukan yang tertinggi, itu kedudukan Rasul. Nah, kedudukan kita sebagai penerusnya itu bila menjadi imam, bermakna bila bisa dilihat, dicontoh di dalam kita ini melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah ya, kita mengetahui bahwasanya keterangan yang paling terang, yang paling gamblang itu kan ketika ada contoh, ya kan itu. Nah, itu adalah contohnya kalau kita membahas tauhid, kita membahas din, membahas Islam, itu ya contohnya nggak ada beli, ya kan. Contohnya manusia sendiri. Kalau dalam kita hidup ya itu ya Rasulullah Muhammad SAW, beliaulah contohnya, praktek nyata dalam mengamalkan wahyu, mengamalkan Quran hadis. Kita untuk berikutnya berarti bagaimana kita jadi imaman lil muttaqin, itu kalau orang gitu. Nah, kalau kitab seperti ini, kitab yang menjadi soro alaman gitu. Yang ini kitab bisa menjadi alam,
bisa dalam menulis kitab itu pertama di sini jamaah beliau terangkan, pertama adalah membahas apa yang Allah perintahkan. Dan ini kitab adalah membahas perintah Allah yang paling besar. Apa itu? Tauhid, ya kan? Tauhid. Terus perintah tauhid sebagai a'dhamul amri itu kitabnya bisa memberikan barohin, bisa memberikan bukti-bukti dan keterangan. Yang ketiga, bukti keterangannya disertai dikumpulkan sejumlah dalil, sejumlah dalil-dalil Quran dan Sunnah, sehingga ini tauhid dan keterangannya bisa idoh, bisa tabyin, bisa gamblang dan jelas. Ini namanya kemuliaan. Kita bisa meniru seperti ini kalau bisa kita seperti ini kan itu. Jadi kalau saya jadi orang yang seperti ini, kalau orang yang hidup ya bisa imaman lil muttaqin, kalau punya kemampuan bisa menulis kitab yang bisa menjadi alam lil muwahhidin, hujjatan alal mulhidin. Ya, ini zaman bahagia rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya kita mengkaji kitab tauhid dan sekarang beserta syarahnya Fathul Majid. Yang kedua, saudara bahagia rahimani wa rahimakumullah, penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad Al-Syekh menjelaskan bahwasanya penulis kitab tauhid ya, Syekh Muhammad, beliau katakan jamaah sebagai cucu ya, beliau adalah orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Apa itu? Syarhus Sadri, Syarhus Sadri lil Haqqil Mubin. Ya, ini jamaah, itu nikmat yang besar. Kita harus tahu jamaah, apa jamaah? Yaitu jadi orang yang lapang dada, terbuka dadanya, dadanya lapang menerima al-haqqil mubin. Sebagaimana itu nikmat Allah yang sangat besar kepada Rasulnya yang mulia, yang Allah sebut-sebut dalam kitabnya Alam Nashrah Laka Sodrok. Ya, jadi manusia jamaah, kita ini dinamakan orang yang baik ketika jadi orang yang dada kita adalah lapang dada untuk al-haq ya. Kita jadi orang yang kita ini orang yang lapang dada terhadap al-haq jemaah. Lapang dada terhadap al-haq diterangkan oleh Syekh Sa'di jemaah di dalam tafsirnya dalam surat Al-Insyirah ya. Di sana beliau menjelaskan lapang dada, yaitu yang pertama beliau jelaskan dilapangkan dadanya menerima syariat din. Di lapang dada bisa menerima apa yang Allah syariatkan. Yang kedua, merasakan nikmatnya memeluk Islam, kemudian mengajak manusia kepadanya. Yang ketiga, dalam mengajak manusia kepadanya disertai dengan bersifat dengan makarimil akhlak yang menjadikan manusia mudah menerima ajakannya. Karena orang yang mengajak kepada agama Allah itu dilihat, karena orang itu berbeda-beda pemahamannya terhadap apa yang Allah wahyukan, meskipun gamblang jelas menurut yang mukmin, tapi bagi yang belum mukmin suatu yang sangat aneh. Ya sama. Sekarang kita ngaji ini aja, kalau kita kan harus ngaji toh. Kita harus ngaji supaya orang paham-pahami, orang kapok ya toh.
Cik ngaji wae ngono. Nek sing urung iman kan kae do ngopo ngono kan gitu sama. Apa kurang gawean kan itu kan aneh kan itu sama. Itu sangat beda sekali sama. Nah karenanya termasuk lapang dada itu ketika manusia diberi oleh Allah lapang dada untuk berdakwah dan disertai lapang dada untuk bersikap bersifat punya makarimil akhlak. Yang ketiga dalam segala kehidupannya itu selalu al-iqbalu alal akhirah, selalu dalam rangka menuju akhirat. Sehingga yang kelima yang terakhir dia itu semangat kuat dalam hal yang namanya memudahkan kebaikan. Pokoknya yang namanya memudahkan kebaikan, memudahkan iman, memudahkan takwa. Nah, dia ini semangat. Nah, itu. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa sempit, selalu dia lapang. Ini adalah suatu nikmat yang besar jamaah. Itu nikmat yang kita harus damba-dambakan. Bagaimana kita ini jadi orang yang seperti itu. Itulah nikmat yang Allah sebut-sebut yang dia anugerahkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kita harus tahu, itu yang kita harus cari. Itulah ketinggian derajat yang kita harus tuju. Ya. Maka di sini Syekh Muhammad, di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu beliau adalah orang yang dilapangkan dadanya untuk al-haqqil mubin, untuk menerima apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya berupa memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupa mengingkari kesirikannya orang yang musyrik, yang itu walaupun kesirikannya adalah ma'alaihil kasir, walaupun kesirikannya orang musyrik ini kesirikan yang dilakukan oleh orang banyak. Itu sama. Itu kita juga ditantang itu, bagaimana kita bisa mengingkari kesirikan walaupun pelakunya orang banyak. Ya kita mulai dulu pertama ngingkari kesirikan dalam diri kita itu toh. Nanti kedua meningkat mengingkari kesirikan yang dikerjakan oleh satu orang, orangnya adik kita mungkin gitu. Nanti itu satu orang, orangnya kakak kita, itu satu orang, orangnya paman kita. Lama-lama bisa mengingkari kesirikan yang dilakukan oleh banyak orang. Itu derajat-derajat, tingkatan-tingkatan yang kita harus tahu. Oh, itulah kebaikan yang kita cari, kebaikan yang kita ingin menyempurnakan diri kita melaksanakannya. Jadi orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari din ini, terus mendakwahkannya. Dalam dakwah kita membentengi dan membujuk manusia dengan cara kita punya makarimul akhlak. Terus yang ketiga, yang keempat, kita dalam berdakwah ini walaupun nanti mungkin barangkali banyak pemberian, ya, boleh jadi toh banyak hadiah mungkin kan itu. Kalau nggak banyak gangguan ya toh, itu kan semua serba mungkin ya kan gitu. Nah itu akan banyak ya, hadiah yang mungkin banyak, gangguan yang mungkin banyak. Itu kita harus al-iqbalu alal akhirah, sehingga banyak gangguan yo akan sabar, banyak hadiah yo tidak akan menyimpangkan niat. Itu kita pentingnya namanya as-sarhu sodr, berupa sama al-iqbalu alal akhirah.
Sehingga nanti kita itu rezekinya mepet ya, memudahkan kebaikan, ya kan? Kenapa? Kita era duwe ning semangat dakwah. Ngono kan ya jadi contoh toh sama. Dicontoh itu kayak kita wong ya biasa orang duwe tapi kok ibadahnya semangat dakwahe pantang menyerah. Itu juga bagus ya kan? Nah, juga yang kebalikannya bisa memudahkan berbagai macam kebaikan ya. Yuk terus saya lanjut. Maka Allah Ta'ala meninggikan himmah beliau, menguatkan azimah tekad beliau, dan sehingga beliau maju untuk berdakwah, mendakwahi ahli Najd, penduduk kota Najd, mengajak mereka menuju kepada tauhid yang dia adalah merupakan fondasi Islam dan keimanan. Wa nahahum an ibadatil asyyad wal ahjad wal qubur wal tawagit wal awthan wa an al-iman bis saharati wal munajjimin wal kuhan. Dan beliau melarang mereka dari beribadah kepada pepohonan, batu-batu, kuburan, tauhid-tauhid, berhala-berhala, dan melarang mereka dari menemani para tukang sihir, ahli nujum, dan para dukun. Ya. Yang berikutnya jemaah, Syekh Abdurrahman bin Hasan memahami kemuliaan Syekh Muhammad itu adalah titik kemuliaannya juga ada pada karunia Allah berupa a'lallahu himmatah. A'lallahu himmatah, yaitu Allah Ta'ala meninggikan himmahnya, meninggikan tekadnya. Yang dinamakan tekad yang tinggi yaitu adalah mengejar akhirat. Mengejar akhirat jemaah itu namanya himmah yang tinggi. Yaitu dia tuh himmahnya, tekadnya adalah mengejar akhirat dengan cara, dengan kendaraan. Dengan kendaraan supaya nanti tinggi akhiratnya. Dan kendaraan yang bagus untuk membuat kita tinggi derajatnya seperti yang Nabi SAW contohkan adalah jemaah tasodda lidakwah ilallah, tasodda lidakwati ilat tauhidi alladhi huwa asasul islami wal iman. Ya jemaah, ini ya harus kita pahami, ini namanya himmatun aliyah. Ini himmah yang tinggi namanya. Jadi tekad yang tinggi adalah tekad untuk mengejar ketinggian akhirat dan dengan kendaraan yang mulia, yaitu jemaah dengan kendaraan dakwah ya. Dan kendaraan dakwah. Jadi jadikan dakwah ilallahi ta'ala adalah kendaraan kita untuk mewujudkan tekad kita yang tinggi, menggapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah. Ini ilmu yang agung ya, ilmu yang mulia jamaah. Maka juga beliau seperti ini, dia punya dijadi oleh Dia Ta'ala a'lallahu himmatah wa qawwa azimatah gitu. Dia Ta'ala meninggikan himmahnya, menguatkan azamnya, sehingga beliau menempuh kendaraan itu berani naik kendaraan yang mulia. Apa kendaraannya? Ad-da'wah ilat tauhid wa nahahum an ibadatil asjari wal ahjar, mengajak manusia kepada mengisahkan Allah yang merupakan pondasi asasul islami wal iman, dan merupakan pondasi Islam dan iman. Apa yang pondasi itu? Ya pondasi ya
dasar untuk didirikannya bangunan yang dia mungkin nggak nampak tetapi harus kuat dan selalu ada. Seperti gedung kita ini ada pondasinya enggak coba? Pokoknya nyawang. Endi pondasine ora ketok. Tapi ada, buktinya apa? Buktinya tiangnya berdiri tegak, bisa menyangga atap. Itu berarti ada pondasinya ya kan? Ada pondasinya. Ya namanya gitulah akidah, dia penting paling asas tapi nggak dipoles dan nggak kelihatan, tapi harus selalu eksis ya kan, harus selalu ada dan kuat ya mah. Karena rusak pondasi rusak semuanya. Nggak ada orang itu rehab pondasi nggak rehab. Ya nggak ada orang yang rehab atap nggak rehab apa sama apa di orang kalau pondasinya rehab mesti ya rehab semua itu ya tuh. Lah gimana wong pondasinya aja salah ya toh, ya akhirnya rehab semua, akhirnya begitu ya toh. Itu memang asasnya jamaah gitu. Jadi ini tauhid ya, terus larangan syirik itu adalah pondasi iman dan Islam. Maka ini orang yang melaksanakannya mencontoh, namanya mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, diberi oleh Allah himmah yang tinggi, namanya diberi himmah yang tinggi. Jadi beliau sebagaimana dalam kitabnya ini juga dan praktek beliau mengajak manusia kepada tauhid sampai tadi itu jemaah diterangkan disertai dengan barohinnya, disertai jam'i jumalin, ya kan? Beliau menerangkan tauhid disertai bukti-bukti dan keterangannya, dikumpulkan juga dalil-dalilnya sehingga ini tauhid tergambar dengan gamblang dan jelas, soro alaman, ya kan? Tergambar, nampak jelas. Oh, itu yang namanya tauhid. Nah, terus yang kedua disertai kebalikannya. Juga bagaimana kebalikannya pun gamblang dan jelas tentang batilnya menyembah pohon, batu, kuburan, tauhid, ataupun mengimani tukang sihir, mengimani ahli nujum, mengimani paranormal, kan gitu jemaah. Ini beliau terangkan dengan gamblang dan jelas. Dan menerangkan hak dan batil itu adalah anugerah Allah jemaah. Sebagaimana firman-Nya Allah ketika mengingatkan nikmat kepada kita semua. Nikmat bagi semua manusia jemaah. Kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya, dengan tiga nikmat ini, nikmat mata, nikmat bicara, terus nikmat diberi petunjuk jelasnya jalan kebaikan dan jelasnya jalan keburukan, sehingga orang yang mau baik langkahnya jelas, tahu mana jalannya, dan orang yang menghindari keburukan tahu jelas mana keburukan yang dihindari. Itu adalah nikmat yang besar. Jadi nikmat yang besar ketika bisa menjadi sebab wahadainahu an-najdain. Ya, sampai-sampai dalam Al-Qur'an nas dari Allah jemaah, nas mensyukuri nikmat mata dan mensyukuri nikmat bicara dengan cara apa? Nek dikai moto, kalau dikai lambi, kuwi bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya adalah fakku raqabah. Fakku raqabah. Au amun fi yaumin di masghobah.
yatiman da makrobah au miskinan da matrobah. Itu mensyukuri nikmat mata dan lesan jamaah. Itu kita suruh memerdekakan budak, suruh membebaskan tawanan kaum muslimin, suruh memberi makan di hari-hari yang sulit, suruh memberi makan gitu. Padahal apa nikmatnya yang disebut sini? Nikmat mata, nikmat lesan jamaah. Ini menerangkan ke kita jamaah ya, bahwasanya nikmat dua ini adalah infrastruktur yang sangat utama, ya kan? Jadi orang bisa sukses apapun ya pakai mata dan lesan, ya kan? Pakai itu cuma mesti pakai mata dan lesan. Makanya suruh berhasil, terus fakku rokobah, terus it'amun yatiman wa miskinan ya. Memberi makan anak yatim dan orang miskin itu nikmat mata dan bisa bicara, dan nikmat gamblangnya jalan, ya kan? Najedain, nikmat gamblangnya jalan. Jadi di sini jamaah letak persamaannya adalah kita harus mau menerima dan meniru apa itu, bagaimana bisa menjelaskan dua jalan, ya kan? Bisa memahami dan memahamkan dua jalan, thoriqul haq dan thoriqus sar. Itu kalau kita usahakan bisa memahami, bisa memahamkan, bisa menerangkan. Nah juga beliau ini orang seperti itu, orang yang demikian, diberikan oleh Allah himmah yang kuat, bisa melaksanakan hal itu, bisa ad-da'wah ila tauhid, dan bisa melarang dari kebalikannya ibadatil asnam. Ya akhir lanjut ya. قال رحمه الله قال الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان. Maka Allah Ta'ala dengan dakwah beliau, Allah membatalkan semua kebid'ahan dan kesesatan yang diserukan oleh semua syaitan. Wa aqama Allahu bihi 'alaman jihad, dan Allah Ta'ala menegakkan dengannya panji jihad. Wa adhaqqa bihi syubhal mu'aridin min ahli syirki wal bid'ah, dan Allah Ta'ala meruntuhkan dengannya syubhat-syubhatnya orang-orang yang menantang dari kalangan ahli syirik dan ahli bid'ah, orang-orang yang suka menantang. Wa dalil islami aktsaru ahli tilkal bilad al-hadir minhum wal bad, dan mayoritas dari penduduk negeri tersebut tunduk terhadap Islam, baik yang hadir ataupun yang jauh, yang dekat ataupun yang jauh, yang tinggal ataupun yang jauh. Wantasyarat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaqi hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli syaqaq. Maka tersebarlah dakwah beliau dan karya tulis beliau di penjuru dunia, sampai-sampai orang yang menyelisih beliau mengakui akan keutamaan beliau. Ila man istahwadha alaihi syaitan wa taraha ilaihi iman, kecuali orang yang dikuasai oleh setan dan dijadikan benci terhadap keimanan. Fa'asarra 'ala al-inadi wa tughyan, sehingga dia pun terus-menerus di dalam penentangan dan melampaui batas dan sikap melampaui batas. Ya. Akhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jasa yang besar jamaah di sini, sebagaimana yang penulis jelaskan, jasa beliau penulis Matan rahimahullah, bahwasanya dengan sebab dakwah beliau, ya, dengan sebab dakwah beliau ya, Allah Subhanahu wa ta'ala
membatalkan setiap kesesatan dan kebid'ahan. Kesesatan yaitu salah tujuan. Bid'ah yaitu benar tujuan tapi salah jalan. Ya kan, sama kan begitu. Jadi kesesatan yang kita harus hindari adalah jangan sampai tujuannya salah. Apa itu tujuan yang salah? Ya tujuannya salah, bukan tauhid. Jika sampai bukan tauhid, pasti tujuannya salah. Karena kalau sampai belum bisa mengesahkan Allah, syirik, itu pasti tujuannya hanya namanya sesat, namanya tujuannya keliru. Karena bagaimana akan sukses kalau tujuannya salah, dan itulah yang didakwahkan oleh setan. Ya namanya setan ngajak manusia ke neraka, ya maka kemana mengajaknya? Bukan ke neraka ngomong gitu, tapi ngajak kepada supaya tujuannya menyimpang. Tujuannya bukan mengesahkan Allah, begitu jamaah. Jadi kalau ajakan tidak mengesahkan Allah, itu ya sama saja mengajak kepada jahanam, ya toh. Ke jahanam. Gimana wong ngajaknya kepada tidak mengesahkan Allah, berarti tidak benar tujuannya. Jadi nggak perlu bilang neraka, ayo ikut aku ke neraka. Nggak perlu begitu. Jadi kalau namanya sudah mengajak kepada tidak mengesahkan Allah, itu namanya ngajak ke neraka, ya kan, gitu jamaah. Maka di sini beliau jelaskan dengan dakwah beliau yang gamblang dan jelas sesuai Quran hadis, itu Allah membatalkan tujuan-tujuan yang salah, yaitu kesyirikan, dan jalan yang salah itu bid'ah yang diserukan oleh setan, gitu. Dan juga jamaah dengannya Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan satu macam ibadah yang agung, satu macam ibadah yang mulia, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memperjuangkan agama Allah ta'ala itu bisa gamblang, bisa mulianya memperjuangkan agama Allah itu kelihatan, bisa nampak gitu, bisa diketahui oleh orang banyak. Kalau ternyata hidup itu bukan yang penting papan, pangan dan sandang saja, tapi itu bersama itu ada yang lebih penting lagi, bagaimana menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga dengannya, dengan dakwah beliau dia ta'ala memupus, dia ta'ala memupus syubhatnya mu'aridin, syubhatnya mereka-mereka yang merintangi tauhid, mereka-mereka yang bikin syubhat jamaah. Jadi bikin syubhat itu bukti-bukti yang mereka ada-adakan untuk menjelaskan benarnya syirik, untuk benarnya tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Nah gitu, itu namanya apa? Syubhat. Jadi perjuangan yang besar itu adalah mematahkan, memupus syubhat tersebut. Ya, kemudian jemaah dengan dakwah beliau, banyak dari penduduk negeri itu tunduk kepada Allah dengan melaksanakan Islam, yang kota maupun yang desa. Al-khabir minhum wal bad. Jadi tidak hanya kota, namun juga sampai di pedesaan semua mendapatkan sinar tauhid, ya, sinar dakwah Quran dan Sunnah. Sehingga juga dakwah beliau, karangan-karangan beliau tersebar di segala penjuru alam. Sampai-sampai siapa-siapa yang ahli membuat perpecahan,
itu mengakui tidak mudah memecah belah orang yang mengikuti dakwah beliau. Dakwah yang kuat, dakwah persatuan yang sesungguhnya, persatuan iman, persatuan Islam, bersama demikian. Jadi diakui, mereka mengakui bahwasanya perlu perjuangan yang besar ini untuk melawannya. Mereka mengakui dakwah beliau yang mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir beliau jelaskan jamaah, bersama kebaikan demi kebaikan, jamaah, kita harus juga menyadari tetap aja ada orang-orang yang dikuasai oleh setan. Tetap aja ada orang-orang yang membenci iman. Tetap aja ada. Nah, mereka-mereka yang seperti ini, ya mereka adalah asorro alal inadi wa tughyan. Ini orang-orang yang terus-menerus di atas inat, menentang. Apa makna menentang jemaah? Makna menentang yaitu menyebarkan syubhat, menyebarkan syahwat. Karena dengan menyebarkan syahwat dan syubhat namanya melawan iman dan Islam, ya kan? Makanya makna al-inad adalah menyebarkan syubhat, menyebarkan syahwat. Dan mereka sendiri menyontoi tughyan, menyontoi melampaui batas. Jadi contoh orang-orang yang mengamalkan syubhat dan mengamalkan syahwat, jadi orang yang tughyan melampaui batas. Nah, maka kita jamaah jangan sampai tidak terus-menerus di atas iman, jangan sampai tidak terus-menerus di atas ad-dakwah ilallah dan meniadakan syirik. Kok bisa lah, iyalah wong yang ini aja bisa begitu kok, ya kan? Ini aja loh, orang yang terpengaruh setan aja loh bisa asorro alal inadi wat tughyan, padahal mereka nggak ada harapan surga, ya toh, hanya iming-iming tipuan. Itu aja bisa asorro alal inadi wat tughyan. Maka kita orang yang muslim, orang yang mukmin harus bisa asorro alal iman wal Islam wal qudwah. Mesti bisa begitu. Dan itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hajj 67. Di Al-Hajj 67 jamaah, Dia Ta'ala memberikan kepada kita para manusia untuk bisa asorro alal imani wal Islam wad da'wati ilaih, bisa terus di atas iman dan Islam dan mengajak semua manusia kepada iman dan Islam. Walaupun di sana ada pihak-pihak yang subhatnya sudah runtuh, dan di sana ada orang yang subhatnya tetap dia gemborkan, itu jangan merendahkan semangat kita. Kita tetap harus konsisten dalam iman dan Islam dan dakwah kepadanya. Itu adalah kata Allah dalam surah Al-Hajj 67. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Itu jamaah, Allah katakan bahwasanya setiap umat termasuk kita ini sudah diberi mansakan, diberi tata cara ibadah yang kita hendaknya tinggal melakukannya. Itu jamaah, anugerah Allah, ya kan?
Jadi tiap-tiap umat ini oleh Allah diberikan aneka macam ragam cabang-cabang ibadah, itu anugerah Allah, kita para hambanya tinggal melakukan. Terus yang kedua, tata cara ibadah mendekatkan diri kepada Allah ini suatu yang sudah pasti. Pihak-pihak yang menyebarkan syubhat, menyebarkan syahwat, itu jangan sampai membuatmu meninggalkan aneka macam ibadah ini. Ya, jangan sampai itu mereka meninggalkan aneka macam ibadah ini. Jadi mereka-mereka yang masih mendustakan, masih menyebarkan syubhat, syahwat, itu semisal mereka itu tidaklah, jangan sampai kamu tidak kuat pendiriannya, kan gitu. Mereka tidak boleh sampai bisa membatalkan apa yang Allah syariatkan. Itu sama fala yunazi'unaka fil amri. Itu artinya kita sudah diberi oleh Ta'ala rambu-rambu, petunjuk, ya kan? Walaupun di sana ada orang yang menentang, penyebar syahwat, syubhat, itu jangan memalingkan kamu dari perkara ini, ya kan? Perkara iman dan Islam. Dan kamu harus wadu'u ila rabbik, lanjutkan, teruskan di dalam kamu mengajak siapapun, mengajak manusia ini kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu. Wadu'u ila rabbik, jalan Tuhanmu. Apa jamaah makna sabili rabbik? Makna jalan Tuhanmu? Ya, artinya jalan Tuhanmu adalah ya satu, iman dulu kepada Allah dan keesaannya, sehingga Allah lah tujuan kita. Itu satu, ya kan? Yang kedua, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, dalam mendekatkan diri kepadanya dengan mengikuti jalan Rasul. Yang keempat, membentengi dengan makarimul akhlak, dengan akhlak yang mulia. Itu namanya wadu'u ila rabbik, mengajak kepada jalan Tuhan, ya. Itu namanya wadu'u ila rabbik, itu gitu sama. Jadi memang ya harus begitu, itu namanya mengajak kepada Allah. Apa artinya? Ya, bukan ayo numpak sepeda motor itu, terus digas munggah nang langit. Apa sama artinya? Satu, menanamkan tauhid, iman kepada Allah, sehingga manusia menjadikan Allah tujuannya. Yang kedua, mengajak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, pastikan ibadahnya tidak bid'ah, tidak salah jalan, dengan ittiba'u Rasul, ya kan? Yang keempat, dihiasi dengan makarimul akhlak, namanya wadu'u ila rabbik. Nah, jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita semua suruh konsisten seperti itu, walaupun di luar sana banyak disebarkan syubhat dan syahwat, kita harus asyarra, terus di atas ini. Kenapa? Karena apa kata Allah? Innaka la'ala hudan mustaqim. Karena kamu dengan mengikuti Quran, hadis, dengan pemahaman salafus soleh, artinya kamu ada di atas petunjuk yang lurus, petunjuk yang adil, jalan yang tengah-tengah, jalan yang menghantarkan kepada tujuan hidup dunia dan akhirat. Maka lanjutkan visi misimu, itu sama kan demikian. Itu kita harus lebih bisa, mereka saja bisa asyarra ala al-inadi wat tughyan, ya. Nah, kalau kita harus bisa asyarra alal imani wal Islam wa da'wati ilaih, ya. Yuk jemaah terus.
أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة. Dan mayoritas penduduk Jazirah Arab dengan sebab dakwah beliau telah menjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah tentang keadaan awal dari umat ini. Beliau mengatakan, innal muslimina lamma qalu la ilaha illallah ankara dhalika al-musyrikuna wa kabrat alayhi wa dhaqa biha iblisu wa antuhu fa'adha Allah illa an yuhdiyaha wa yudhiraha wa yansuraha ala ma'na wa ala. Beliau mengatakan sesungguhnya kaum muslimin tatkala mereka mengatakan mengucapkan la ilaha illallah, maka orang-orang musyrik mengingkarinya dan kalimat itu terasa berat bagi mereka, terasa besar bagi mereka, dan kalimat dan iblis merasa sempit dengan sebab kalimat tersebut, itu juga para tentaranya. Namun Allah Ta'ala enggan, melainkan akan terus ini menjalankan atau memperlakukan atau meneruskan kalimat tersebut, menampakkannya dan menolongnya, mengalahkan orang-orang yang menghalanginya. Ya. Berikutnya jemaah penulis rahimahu ta'ala wa ghafarallahu lahu walidal muslimin menjelaskan kriteria terwujudnya masyarakat idaman, ya. Kriteria terwujudnya masyarakat idaman, yaitu kriteria terwujudnya masyarakat idaman seperti kriteria masyarakat yang diterangkan oleh sahabat, oleh tabi'in, ya. Siapa yang Qatadah itu? Tabi'in kan, ya, oleh tabi'in Qatadah, ya, oleh tabi'in Qatadah jamaah rahimahullah, bahwasanya ciri masyarakat idaman yaitu masyarakat yang ketika umat muslim mengucapkan la ilaha illallah itu pengaruhnya sangat dahsyat, pengaruhnya sangat besar, menunjukkan tegaknya tauhid, tegaknya semua macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan jelas kebatilannya semua bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Sehingga begitu dengan ucapan la ilaha illallah, begitu itu langsung diingkari oleh orang-orang musyrik. Ucapan itu terasa berat bagi mereka. Mereka sombong, merasa tidak butuh kepadanya. Ini yang membuat mereka terasa sempit. Demikian juga pemimpinnya iblis rasa sempit, nah gitu sama. Itu kriteria masyarakat idaman. Jadi orang yang dengan syiar la ilaha illallah paham tauhid. Jangan masyarakat yang mengucapkannya tapi berlumuran syirik, tidak paham tauhid, bukan begitu ya, itu. Jadi ini adalah yang idaman ketika masyarakat itu ada yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tegak tauhid dan nampaklah batilnya syirik, sehingga iblis dan tentaranya terasa sempit. Itu jamaah. Namun demikian jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, yang idaman ini dijaga oleh Allah. Walaupun iblis terasa sempit dan tentaranya, Allah tetap melanjutkan urusannya dan menampakkannya dan menolongnya melawan siapapun yang memusuhinya. Ya terus.
rahimahullah, innaha kalimatun man khasama biha falaja wa man qatala biha nusira. Sesungguhnya ini adalah kalimat dalam siapa yang berdebat dengan kalimat tersebut dia akan menang, dan dalam siapa yang memerangi dengan membawa kalimat, menegakkan kalimat tersebut, maka akan ditolong. Innama ya'rifuha ahlu hadhihi al-jazirah, innama ya'rifuha ahlu hadhihi al-jazirah allati yaqrawha ar-rafidu fi layali al-qala'il wa yasirin min al-dahri fi fi'amin min an-nas la ya'rifunaha wa la yuhibbuna biha. Sesungguhnya hal itu diketahui oleh penduduk jazirah ini, yang mana jazirah ini bisa ditempuh oleh orang yang berkendara dalam malam-malam yang sedikit dan dalam waktu yang sedikit, di tengah-tengah orang-orang yang sangat banyak yang tidak mengetahuinya dan tidak mengertinya. Ya jemaah, lalu beliau juga menjelaskan agungnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu adalah satu kalimat yang barang siapa dia itu berkawan dan bermusuhannya hanya karena itu orang kalau bisa berkawan dan bermusuhannya karena itu, tidak karena faktor-faktor lain, jemaah, itu dia akan menang, jemaah. Jadi kalau orang ingin menang itu kamu berkawan ya karena tauhid, tidak berkawan ya karena tauhid. Nah gitu. Siapa yang karena itu maka dia akan ditolong. Kalau ingin bukti ya seperti Jazirah Arab, itu jadi buktinya. Jadi buktinya apa? Buktinya itu Jazirah Arab itu kalau ditengok areanya ya, itu menyelusurinya itu beberapa hari tuntas areanya loh ya, itu tuntas menelusuri areanya itu, paling sampailah berapa hari gitu kan, sampai tuntas kemput. Tetapi dahulu itu untuk menjadikan seperti itu bertauhid itu dulu harus berjalan berdakwah bertahun-tahun di tengah-tengah kelompok manusia yang tidak faham tauhid dan tidak mengakui tauhid. Jadi mendakwakannya lama bertahun-tahun. Tapi yang mau menyambut barang sudah di kerajaan Islam gitu dijelajahi paling sehari, 2 hari, 3 hari, oh guru sakmene itu sama kan, wis tuntas ya kan, wis semuanya nggak ada yang kelewatan. Itu yang sama demikian. Makanya tapi itu terbukti di sana dahulu. Itu terbukti begitu jamaah. Itu betul-betul sana dahulu ya, dengan tauhid ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjuangan yang bertahun-tahun ya. Yuk terus lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada bagi para ulama untuk menerima dakwah beliau. Mereka pun bergembira, berbahagia karena kemunculan beliau. Wa asalamu alaihi nasran wa nafna. Mereka pun memberikan pujian kepada beliau baik dalam bentuk prosa ataupun dalam bentuk syair. Kami dzalika maqala Qur'an musannaf Muhammad bin Ismail al-Amin di hadha syekh rahimahullah ta'ala syaitan. Di antaranya adalah syair yang diucapkan oleh seorang ulama dari kota Sana'a, yaitu Muhammad bin Ismail al-Amin tentang syekh rahimahullah. Baca. Tapi ya nggak apa-apa baca Bismillah. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi wa yanshuru jahran ma qawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fawaqa ma'inna.
Ya nggak apa-apa ya. Boleh terjemah. Kabar-kabar berita tentang beliau bahwasanya beliau mengembalikan syariat yang mulia ini bagi kita. Bima yudi wa yanshuru jahran ma tawa'ikun jahilin wa mubtadi'in. Dengan apa yang beliau tampakkan dan disebarkan secara terang-terangan, apa yang dilipat disembunyikan oleh setiap orang yang bodoh dan berbidah darinya, maka beliau pun mencocoki apa yang ada pada diriku. Wa ya'muru arkan asy-syari'ati hadiyan masyahid dhalla an-nasu fiha min al-qur'ani rusyd. Dan beliau pun memakmurkan, menghidupkan kembali rukun-rukun syariat dengan menghancurkan petilasan-petilasan yang manusia itu sesat padanya, sesat dari kebenaran, sesat dari jalan yang lurus. A'adhu biha makna suwa'a wa mithlihi yawutha wa waddin bisadari kami waddi, yang mana manusia itu, orang-orang itu telah mengembalikan dengan petilasan itu makna berhala-berhala pada kaum Nabi Nuh, yaitu suwa, berhala suwa dan semisalnya, Yahud, berhala Wad, yang mana itu adalah berhala yang buruk. Waqad hatafu 'inda syada'id bismiha kama yahtifu al-qurbu bis-samadil fardi. Mereka memanggil-manggil ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, memanggil-manggil nama berhala-berhala tersebut sebagaimana orang yang kesusahan memanggil-manggil Allah Ta'ala As-Samad Al-Fard, Allah Ta'ala As-Samad yang Maha Esa. Wa kam 'afaru fi suqiha min 'aqiqatin uhillat li ghairillahi jahran 'ala 'amali. Dan betapa banyak mereka menyembelih sesembar binatang sembelihan di pelatarannya, yang sembelihan itu disebutkan selain nama Allah Ta'ala secara terang-terangan dengan sengaja. Wa kam ta'ifin hawla al-quburi muqabbilin wa musnalil arkani min nabil yadi. Dan betapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan dengan menciumnya dan mengusap-usap pojok-pojokan kuburan tersebut dengan tangan. Ya. Sanadbagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis dalam menerangkan kemuliaan penulis kitab menukil kalam ulama. Di kalam ulama jamaah, yaitu seperti menukil kalamnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir, penulis kitab Subulus Salam, dalam menyanjung memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam dakwahnya, dalam mengajak manusia kepada apa yang dengannya Allah mengutus para nabinya. Yaitu kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir, beliau mengatakan, sungguh telah datang berbagai berita kepadaku tentang Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya beliau telah mengembalikan untuk kita syariat yang mulia dengan berbagai usaha-usaha yang beliau kerjakan dalam menyebarkan dakwah dengan terang-terangan, yang mana sebelum itu syariat yang mulia ini sudah dilipat, dilempit ya, oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengajarkan tujuan hidup adalah Allah, atau orang-orang yang mubtadi', orang-orang yang menyimpang dalam menuju jalannya kepada Allah. Maka apa yang Syekh Muhammad lakukan, kata beliau, fawafaqama indi, apa yang Syekh Muhammad lakukan di Najd itu sesuai dengan apa yang ada pada diriku, keyakinanku dan prinsipku, di mana Syekh Muhammad di sana betul-betul
telah memakmurkan, menghidupkan arkan, perkara-perkara pokok, tiang-tiang penegak untuk tegaknya ini syariat dengan penegaan yang terang, karena dengan penegaan yang sampai beliau itu bisa menghapus berbagai petilasan yang menyebabkan manusia sesat, bisa menghapus berbagai petilasan yang dengan itu petilasan mereka mengembalikan suak dan yang semisalnya seperti yang ada pada kaum Nabi Nuh, yang mana di sekitaran petilasan itu dahulu sebelum kena dakwah beliau, di sana ketika mereka ada kesusahan mendatanginya dan menangis-nangis di sana, menyebut nama-nama berhala-berhala itu, seperti merengek-rengeknya orang mukmin yang berdoa kepada Allah. Dan juga sampai-sampai mereka itu dalam menuhankan sesembahan selain Allah, sampai melakukan terang-terangan di pelatarannya itu mengadakan berbagai sembelian yang disembelih untuk selain nama Allah, dan dilakukan dengan jahron, terang-terangan dan sengaja. Dan juga para pengunjung tawaf di sekelilingnya mencium-cium kuburan, mengusap-usap dengan kedua tangan atau dengan tangannya. Tapi itu semua bisa beliau hapus dengan dakwah yang penuh berkah, menegakkan rukun Islam, rukun syariat Islam yang mulia. Nah, gitu. Ya, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ya itu yang kita bisa sampaikan pada pertemuan tadi, kesempatan yang baik di hari ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada benarnya semata-mata dirinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.